Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di era COVID-19. Anggota kelompok kami terdiri dari Diah Septiani, Firliadi Putri, Kinanti Kusumanding-Dias, Nabila Ramadhani, dan Nareswari Sabita Widyadari. Pandemi COVID-19 sebagai sebuah penyakit baru yang muncul sejak bulan Desember 2019. Penyakit ini berawal dari sebuah kota di Cina yang diduga berasal dari pasar bebas atau pasar alam di kota Wuhan yang menjual makanan ekstrim dan tidak biasa. Penyakit ini menyerang pernapasan dan telah banyak merenggut korban jiwa bagi para terdampak COVID-19. Hal yang membuat penyebaran COVID-19 ini begitu menakutkan adalah belum tersedianya vaksin untuk mengobati jenis penyakit baru ini, dan juga cara penyebarannya yang tergolong mudah. Dunia saat ini dihebohkan dengan kejadian infeksi berat yang tidak diketahui apa penyebabnya. Kondisi pandemi COVID-19 berdampak positif pada peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Wujud yang tampak di tengah masyarakat ialah maraknya gotong royong. Saat pandemi COVID-19 ini, masyarakat sudah banyak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya seperti gotong royong. Gotong royong yang dilakukan masyarakat itu merupakan bukti implementasi nilai-nilai Pancasila, budaya saling tolong-membantu masyarakat dalam penanggulangan virus corona. Tidak ada saat menolong ditanya terlebih dahulu etniknya atau agamanya apa. Masalah di era COVID-19. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan ekonomi, yaitu hambatan dalam bekerja, mencari nafkah, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, serta biaya penunjang teknologi. Yang ketiga adalah kurang kondusif untuk pendidikan atau proses internalisasi dan pembudayaan nilai. Yang keempat, koordinasi yang kurang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau ketimpangan informasi, perbedaan persepsi dalam penanganan COVID-19. Yang kelima adalah memasuki hidup kenormalan baru karena harus mengikuti protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Prinsip pendidikan nilai-nilai Pancasila. Mengapa perlu implementasi nilai-nilai Pancasila? Dari perspektif antropologi, pembudayaan Pancasila diperlukan, mengingat di dalam kebudayaan Indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal yang tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. Sumarjan 1990. Prinsip pendidikan nilai-nilai Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulada, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Kearifan lokal, silih asah, silih asih, silih asuh. Implementasi Pancasila pada era pandemi. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Yang kedua, keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak. Bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiga, negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah. Dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar dari Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era COVID-19. Sila pertama, mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi hasil akhir di tangan Tuhan yang Maha Esa. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar manusia. Religiusitas harus semakin kuat di masa-masa seperti ini. Selanjutnya, sila kedua.
Di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, membentuk satu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga. Empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Esensi sila keempat. Kebijakan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Yang selanjutnya, esensi sila kelima. Orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.